Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aisyah Nasution. Saya dari kelas TBI 2 semester 7, dan saya dari kelompok 5 kewirausahaan yang akan membahas tentang pasar dan strategi pemasaran. Baik, langsung aja. Sebagai seorang pebisnis, tentunya tujuan bisnis yang utama adalah mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun untuk mendapatkan keuntungan yang banyak itu tidak mudah. Seorang pebisnis harus benar-benar paham seperti apa pasarnya dan bagaimana strategi pemasarannya supaya produknya, baik berupa barang ataupun jasa, bisa diterima oleh masyarakat sehingga tercapailah tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun untuk sampai ke strategi pemasaran, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari pemasaran, strategi pemasaran, pasar, dan sebagainya. Oke, yang pertama, pasar. Pasar itu adalah tempat di mana pembeli memiliki kemampuan dalam menjual barang, kemudian bertemu dengan pembeli yang memiliki kemampuan untuk membeli barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan pemasaran. Pemasaran itu adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, jadi pasar itu adalah sebutan untuk pembeli dan penjual yang bertransaksi seperti itu, sedangkan pemasaran itu adalah penyusunan komunikasinya mengenai barang atau jasa apa yang diperjualbelikan seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan strategi pemasaran. Nah, ini yang akan kita bahas secara detail pada kesempatan kali ini. Strategi pemasaran itu adalah suatu sistem yang bertujuan untuk merencanakan promosi dan distribusi suatu barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Apa itu tujuan tertentunya? Yaitu mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian, dalam menyusun strategi pemasaran, kita harus mempertimbangkan 4 hal yang disebut dengan SWOT analysis. Yang pertama yaitu S itu berarti strength atau kekuatan. Di mana maksud dari kekuatan ini adalah kemampuan internal dan sumber daya yang dipunyai oleh perusahaan yang menyediakan barang dan jasa tersebut. Kemudian ada W, weakness atau kelemahan, yang berarti keterbatasan apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau keterbatasan internal seperti itu. Kemudian opportunities atau kesempatan, yang artinya adalah si pebisnis pandai melihat tren apa yang sedang terjadi pada saat itu sehingga menimbulkan kesempatan untuk menciptakan suatu produk atau barang atau jasa. Nah, kemudian yang terakhir ada threat, yaitu ancaman. Ancaman apa yang dimaksud? Yaitu ancaman yang bisa saja berasal dari luar atau sesuatu hal yang bisa memperburuk atau memperlambat jalannya strategi pemasaran terhadap produk yang mereka hasilkan. Kemudian dalam menerapkan strategi pemasaran, kita juga harus perlu memperhatikan tentang permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran itu adalah di mana jumlah barang atau jasa yang tersedia itu dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu, di mana faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama adalah harga barang itu sendiri, kemudian harga sumber produksinya, kemudian tingkat produksi, kemudian ekspektasi dan perkiraan. Kemudian ada segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar itu adalah maksudnya mengelompokkan konsumen atau pembeli berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pasaran yang terpisah. Nah, ada beberapa tingkatan segmentasi pasar. Pertama yaitu pemasaran massal, ada juga pemasaran segmen, ada pemasaran relung, pemasaran mikro, pemasaran lokal, pemasaran individu.
Kemudian segmentasi pasar juga dibagi menjadi kondisi konsumen yang dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama berdasarkan dari faktor geografisnya, kemudian berdasarkan faktor demografisnya juga, kemudian psikografisnya, dan segmentasi perilaku. Untuk lebih jelasnya sudah saya jelaskan di makalah, jadi kalian bisa baca di makalah yang sudah saya bagikan di grup. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan strategi produk dan harga. Nah, hal ini tidak terlepas dari strategi pemasaran. Yang pertama, kita dalam menentukan strategi pasar, kita harus tahu produk apa yang tepat untuk kita perjualbelikan dan dengan harga berapa produk atau jasa tersebut diperjualbelikan juga. Nah, ada beberapa strateginya. Yang pertama adalah kita harus menggunakan riset pemasaran untuk menciptakan produk baru. Jadi kita betul-betul harus pergi ke lapangan untuk melihat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Yang itu akan menjadi peluang bagi kita sebagai produsen untuk menciptakan barang dan jasa sehingga tercapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan yang berlipat. Kemudian setelah kita mendapatkan apa produk yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu, kita harus kembangkan supaya produk itu benar-benar efektif dan efisien bagi masyarakat pada saat itu. Kemudian setelah kita tentukan, kemudian kita ciptakan produknya, kita harus menguji produk tersebut. Karena sebelum terjun ke masyarakat, kita harus tahu apakah produk ini aman atau tidak digunakan masyarakat. Kemudian untuk menentukan strategi harga, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus perhatikan berapa biaya produksinya, kemudian berapa suplai persediaan, kemudian kita juga harus tahu berapa harga pesaing yang dibuat oleh perusahaan yang lain, sehingga kita dapat menentukan harga produk yang kita jual kepada masyarakat. Begitulah cara menentukan harga produksi barang dan jasa. Kemudian ada yang disebut dengan strategi tempat dan distribusi, di mana strategi tempat dan distribusi kita harus menentukan tempat yang tepat untuk untuk mendistribusikan dan juga untuk menjual produk yang kita buat. Sehingga jika tempatnya itu strategis, maka kemungkinan besar produk yang akan kita jual itu laku dan banyak dilirik oleh masyarakat. Kemudian setelah semuanya selesai, kita butuh yang namanya strategi promosi. Nah, strategi promosi juga tidak lepas dari strategi pemasaran. Kenapa? Karena untuk masyarakat tahu tentang produk yang kita buat, kita harus mempromosikan produk tersebut kan, supaya mereka tahu, oh, ada produk baru yang berguna untuk ini. Ada produk baru yang saat ini berguna untuk ini. Maka dari itu kita bisa melakukan promosi terhadap produk kita sendiri. Dapat menggunakan media televisi seperti iklan elektronik, ataupun iklan lewat media sosial, atau lewat spanduk dan sebagainya.